korban mengalami oleh salah satu oknum panti asuhan dan kondisinya setelah terus anak ini hamil dan melahirkan pada kandungan usia 5 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi hari ini tepat tanggal 18 Juli 2026, saya mendapat informasi dari salah satu admin saya mengenai ada orang yang menghubungi salah satu keluarga yang katanya kenal sama salah satu pasien yang kami rawat, dikarenakan pasien tersebut ini adalah yatim piatu dan korban pemerkosaan dari terduga pelakunya adalah cucu dari pemilik yayasan panti asuhan yang di daerah Jakarta. Kita rawat kurang lebih sudah 2 bulanan ya, 2 bulan lebih, dan kondisi si korban itu melahirkan seorang anak dengan kondisi prematur dan alhamdulillah kondisi si bayinya juga dalam keadaan sehat. Dan ternyata pada saat kita pengambilan kita tidak dapat informasi bahwa ternyata si korban ini mengalami depresi atau skizofrenia. Kami sudah mengecek ke rumah sakit jiwa, hasilnya adalah ini, guys. Nah, itu dia, kemarin ada Zoom juga sama instansi terkait, Dinas Sosial, PPA, KPAI, dan lain-lain yang meminta bahwa si anak ini mendapatkan penanganan yang semestinya. Ya, tapi aku tidak bisa menjelaskan secara detail intinya apa, tapi akan dirawat oleh negara dan pemerintah, seperti itu. Dan tiba-tiba kita dapat DM nih, ya kan, dari keluarga yang katanya ini keluarga dari si korban. Tapi aku nggak tahu, aku taunya korban adalah yatim piatu, tapi katanya ini adalah keluarga kakak dari mamahnya, atau seperti apa aku nggak tahu. Kita langsung ngobrol aja ya untuk detailnya. Yang rencananya mau mengambil juga bayinya. Ya, oke. Ya, halo Bu, saya Novi. Oke. Ya, Novi. Boleh duduk Ibu di sini. Ini Ibu dari panti asuhan yang sama, seperti ini dia tantenya. tante kandung. Iya. Kandung. Iya. Tante kandung. Oh, Ibu tinggal Di Salemba. Maksudnya gimana? Aku belum ngerti nih. Saya tinggal di Salemba. Waktu kecil saya itu tinggalnya di panti asuhan. Yang sama. Yang sama. Oh gitu. Ibu kandungnya di mana? Ibu saya udah nggak ada dari saya umur. Bukan ibu kandungnya Udah korban. meninggal. Waktu itu saya yang rawat. Oh gitu. Terus bapaknya? Bapaknya kabur. Bapaknya kabur. Tapi tahu. Nggak tahu dia. Nggak tahu bapaknya. Oke. Nah, ini boleh diceritain nggak sih gimana bisa nyampe dia ke panti asuhan? Enggak, dia emang dari kecil kan, karena ini bapaknya juga udah almarhum, mama juga almarhum nih. Awalnya dia dititipin di panti asuhan, karena dia tinggal di sana lah. Nah, setelah itu orang tuanya ini meninggal juga kan, abis melahirkan sih. Oh gitu. Akhirnya ditaruhlah di situ. Karena sempat mau saya ambil, mau saya adopsi gitu. Cuman nggak dikasih sama pihak panti asuhannya, karena katanya saya dapat amanat dari almarhum keluarganya buat ngurusin. Makanya nggak jadi saya ambil. Sempat 2 kali percobaan mau saya ambil, karena saya udah mikir bakalan kejadian kayak gini, karena dia kayak gini juga sebelumnya, kabur-kaburan. Mbak diapain emang sampai kabur-kaburan? Memang nggak betah juga. Cuman rasanya kayak sepi gitu.
Oh, Mbak berarti di panti juga saat ini tinggalnya? Sampai sekarang? Kalau udah sekarang kan udah berkeluarga saya. Oh, berarti berapa tahun yang lalu terakhir? Iya. Berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Oh, udah lama ya. Nah, terus Mbak berarti siapanya? Aku Ipar. ipar. Iparnya? Jadi dia punya kakaknya mertua saya. Kakak tiri saya. Oke. Nah, tahu kondisi gimana? Aku tahu dari tantenya yang di Cempaka Putih kan nelfon ke mertua saya. Oke. Ini saya nggak ngerti nih ada gimana. Coba saya ngomong katanya. Coba lihat ke YouTube Tenovi Kan katanya. aku blur, tahu dari mana? Iya, Saya dari tahu namanya. postur tubuh Oh, Karena emang sama waktu gerak tangannya. dari gitu. dari lahir juga aku udah tahu. Caranya saya kenal. Boleh tanya nggak, emang dia ada, mohon maaf, ada kekurangan dari Oh, kecil? nggak ada kak. Nggak ada sama sekali. Waktu terakhir tuh saya ketemu sama dia lebaran tuh 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu dia masih sehat walafiat, masih salaman sama saya, sama tante-tantenya tuh masih. Saya bilang udah yuk ikut aku, tinggal di pondok, aku bilang gitu. Nanti sekolah di sana sama ponakan. Cuma giling-giling doang. Tapi tahu dia sekarang ada gangguan Baru tahu. di YouTube. Iya. Karena sebelumnya juga anaknya aktif. Waktu saya ajak Jadi jalan-jalan kalau juga. ditanya dia suka diem aja nggak mau bicara. Oh, emang dari dulu kayak gitu? Iya. Dan nanti kalau pipis atau BAB dia memang suka begitu. Oh gitu. Jadi pipis sama BAB suka sembarangan? Iya begitu. Dimarahin tetap aja ngelawan dia juga. Iya, oh gitu. Ngelawan marah. Atau dia juga lebih tidak suka sama anak kecil. Oke, berarti pas. Karena di yayasan kita juga sama kayak gitu. Udah dikasih tahu berulang-ulang tentang kayak BAB-nya. Terus udah gitu kan dia datang bulan ya. Gitu terus sembarangan ya Mbak ya, diselip-selipin sama Iya, saya dia. tahu. Terus kita sempat disalahkan juga karena katanya kita memisahkan bayi dan juga si ibunya padahal di yayasan yang sama gitu. Kita nggak ada misahin, tapi emang si korbannya ini, si anaknya ini tidak mau memegang bayinya ya Mbak ya. Kita udah deketin, kita minta kan pakai susu formula BBLR karena si bayinya ini kan prematur ya kan, 5 bulan lahir dan 1,5 kilo. Dan kondisi kecil banget, jadi makanya kita intens untuk ngasih susu per 2 jam sekali gitu. Bahkan nggak nyampe 2 jam, 1 jam setengah sampai 1 jam itu kita susuin terus. Nah, emang sama sekali tidak mau memegang si bayinya. Dan kita takut juga nanti baby blues atau apa. Dan ternyata hasil medisnya kalau dia adalah skizofrenia atau ODGJ sekarang. Orang dengan gangguan jiwa ya. Gitu. Nah, kemarin juga kita sempat menghubungi dinas sosial terkait ini, katanya ada keluarga yang mau mengambil, betul ya? Kita belum konfirmasi juga sih Kak kalau untuk mengambil ya. Karena dengan kondisi keluarga kita juga bingung juga kalau kita ambil juga. Makanya dari kecil emang dia tinggal di panti asuhan. Soalnya kita mau bikin laporan polisi pun pertama gangguan jiwa. Mau lapor ini bingung karena dia jawabannya Lain-lain pastinya. lain-lain, betul. Terus udah gitu Kak, kalau di yayasan kami pun jujur kalau misalnya dengan kondisi seperti ini dan apalagi sudah banyak instansi yang turun ya Mbak, ada dinas sosial, PPA, KPAI, waktu itu kita Zoom tuh. Dan ya mereka intinya mau memberikan tempat yang semestinya yang lebih layak lah ya dibandingin mungkin yayasan kami gitu. Kalau yayasan kami kan keterbatasan ya Kak dengan anak di bawah umur yang mungkin harus butuh terapi khusus atau seperti apa gitu. Disuruh masuk aja sini, udah nyampe kan? Kemarin sih infonya mau diambil sama keluarganya, tapi aku nggak tahu keluarga yang mana. Mungkin saya kali. Enggak, kemarin aku sempet teleponan Sama dinas sosial itu. Pak? Sama Pak Halim. Pak Halim. Siapa gitu. Dia bilang saya mau ketemu anaknya dulu pengen Haliman. lihat. Pak Haliman itu yang katanya dia mau apa sih, katanya lebih jelas detail tentang si nama panggilnya kan. Betul. Terus dari berapa tahun dia
Aku kenal dia dari umur 2 tahun. Oh, berarti itu betul ya? 2 tahun aku ngurusin dia waktu dia masih kecil. Dia taunya kalau aku itu ibunya. Ya karena emang udah ditinggalin sama orang tuanya pas habis melahirkan. Orang tuanya sakit. Oke, yuk, mana suruh masuk. Berarti kenal sama kakak? Iya, dia kenal waktu tahun 2025 dia masih baik-baik aja kok. Dia suka nganterin makanan ke aku. Orang dibilang ODGJ kok enggak, kayak nyambung aja ngobrol. Kenal sama saudaranya semuanya. Dia kenalnya sama. Tapi udah dicek 2 rumah sakit, Kak. Dia tinggal di yayasan tuh bisa sampai kayak gitu. Sampai hamil juga, itu kurang paham juga. Karena emang niatnya tuh dulu pengen saya ambil kan, karena saya ngeliat dia nih, dia juga dulu kabur-kaburan, terus hamil kayak gitu, makanya saya mau ambil, cuman Oh, dia hamil udah keberapa kali? satu kali, ini dia sebelumnya terjadi juga kayak gitu, di yayasan yang sama, kejadian Dia kenal aku. Kenapa sayang? Mbak Uti, buka headset, tolong teleponin istri. Siapa lagi? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu orang yayasan. Ada Itu orang yayasan atau gimana? Omnya, ponakannya ibu. orang Jadi dia tuh adiknya ibu. Kandung. Ibu. Oh, orang yang punya yayasan. Nah ini cucunya. Oh, yang ngambilin dia ini orang yayasan, dua-duanya. Itu cucunya. Itu lagi nginap. Mungkin dari antara. Kalau kakak nggak tahu soal yayasannya? Aku sih kalau untuk ketemu sama yang punya yayasannya udah pernah. Itu juga pernah debat sekali doang. Kenapa? Yang masalah Ya Allah. kontrakan waktu itu. Nah uang mereka pun berdua yang megang ibu yayasan. Jadi malah dikasih ke mereka. Ini bayinya. Coba nih, kasih aja. Tuh, Om Padi ngomong gini tuh. Om Padi ngomong gini tuh. Nggak kenal, udah nggak kenal. Dia nggak kenal, memang nggak kenal. Padahal lagi masih SD bohong. Ya Allah. Mirip Om. Siapa yang ngelakuin kayak gini gitu? Hah? Itu di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di kamar siapa? Ya Allah, Rompi. Ibu juga nyariin kamu. 2 bulan kamu kemana? Kamu lari dari rumah sakit apa gimana? Tanggi juga nyari kamu. Semua orang pada nyari orang buat nyariin kamu. Kenal sama ini. Kenal. Siapa? Tante saya. Tante. Iya. Prematur 5 bulan, jadi benar-benar kondisinya kecil banget. Ya Allah. Mungkin dia juga stres. Iya, dia stres. Kamu sabar ya. Kamu nggak usah. Dulu kayak gini nggak bengong-bengong? Enggak. Waktu makan enggak. Biasa aja. Tukang nganterin makan ke aku ya. Tiap hari ya. Oh, jadi pantinya deket ya? Dekat-dekat sama rumah aku. Oh gitu. Cuma beda gang doang Kak. Oh gitu. Iya, pantinya beda gang doang. Pokoknya waktu lebaran 3 tahun yang lalu tuh ketemu kita nggak kayak gini. Masih lari-lari ceria gitu. Yang sabar ya. Suka saya ajak ayo ke Pondok Gede, nggak mau, aku sekolah gitu.
Emang sekolah nggak sekolah kan? Sekolah. Di sekolah juga kayak gimana gitu orangnya. Ngomong enggak gitu, kalau dibangunin mau Nggak mau. enaknya diri gitu, dia mah gitu orangnya.